ketemu lagi dengan gue Andre Koplo, kos paling tampan, fenomenal, spektakuler, dan bersertifikat halal. Balik lagi tentunya masih di Obsasi Obrolan Sana Sini. Halo Kak Via, selamat siang. Selamat siang kakak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sangat baik, aman. Oh aman ya? Wis, udah aman terkendali guys. Nah hari ini kita mau berbincang-bincang langsung tentang kejadian kita yang sehari-hari nih. Biasanya kalau sehari-hari kita itu punya pengalaman pribadi atau pengalaman yang pernah kita alami ya Kak ya. Yaitu tentang pengalaman tentang naik aplikasi atau ojek online. Iya. Nah kira-kira nih aku mau tanya-tanya langsung dengan Kak Via kan. Kira-kira punya pengalaman pribadi nggak sih? Waduh, kalau pengalaman pribadi, ditanya pengalaman pribadi kak kayak banyak banget. Banyak banget, terutama nih yang pertama nih aku pengen tahu gimana sih punya pengalaman nggak pernah pesen gitu tiba-tiba aja salah calling atau gimana, bisa ceritain ke netizen ya kan? Iya. Nah banyak banget kan Andre, karena saya kan memang pengguna jasa online ya. Oke, karena kemana-mana malas ya kan kalau jalan kaki ya kan? Padahal sehat loh Kak. Tapi kan kalau 800 meter nggak sehat juga kakak. Oh iya, tadi gempolnya bisa tebel ya kayak gajah ya. Betul. Oke, lanjut. Jadi aku kalau pengalaman pakai ini ya Ojek online itu gimana? kan jadi agak kesel-kesel ketawa nih. Yang pertama nih. Yang pertama, aku pernah dijatuhin dari ojek online. Dijatuhin? Oh, nggak sengaja atau sengaja menurut feeling kakak tuh? Sebenarnya sih nggak sengaja karena memang posisinya waktu itu kan lagi macet, tapi ojek saya itu dia mau nyalip. Oh mau nyalip? Cuman dia terlalu tipis. Terlalu tipis, nggak tebel ya? Iya, nggak tebel. Emang kalau tipis ya nggak tebel kan? Iya benar banget. Jadi terus gimana Kak? Jadinya kan dia nyalip di kanan terus nyangkut di standar sisi nyangkut punya orang itu. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya jatuh deh, nyerungsuk deh gue. Nyungsuk, tapi si Gojek tersebut sadar nggak kalau kakak terjatuh gitu? Biasanya kan ada yang langsung gimana gitu, udah jauh baru sadar gitu. Ya, gimana? Nah untungnya itu dia sadar, dia tahu sadar. kalau ada penumpangnya jatuh karena dianya sendiri juga oleng. Jadi kita memang dua-duanya sama-sama oleng bareng gitu loh. Sama-sama oleng. Iya, sama. Berarti mengimbangi kali ya. Iya, agak serong gitu ya. Gitu ya. Tapi belum sampai nyium lantai itu sih. Untungnya itu masih untung, kalau orang Indonesia masih untung juga ya. Padahal udah jatuh aja udah masih untung. Nah, Oke. gitu ya. Terus akhirnya ditolongin atau gimana Kak? Karena posisinya waktu itu masih nggak terlalu nggak terlalu ke jalan aspal gitu. Jadi masih ditahan sama masih bisa ditahan. Tapi encok nggak tuh Kak? Lumayan sih, pulang dari situ agak-agak pegel. merengkal sedikit. Oke, itu kejadian yang pertama. Ya. Terus kejadian yang pernah selanjutnya apa lagi? Kejadian yang kedua ada lagi ke Andre. Ya ampun, aku kesian banget deh. Kenapa tuh? Pernah aku order, salah order, itu jauhnya sampai ada kali 1000 kilo. Maksud salah order? Salah order, jadi aku tuh waktu itu lagi ada posisi di Tangerang. Saya mau ke daerah mana ya lupa, pokoknya ada Kutabumi. Ada keperluan lah ya. Kutabumi dan arah bandara. Jadi aku sampai mau ke arah bandara Kak, ya Allah. Terus akhirnya gimana tuh Kak? Akhirnya diem pertama sih, tapi kayaknya bukan ini deh, rumah temen gue bukan ini deh. Di tengah jalan gue diem aja karena kan itu aku kan jarang ke Tangerang, jadi memang masih agak bingung ya, nggak kenal juga. Tapi pas udah separuh jalan kayaknya bukan tempat saya, bukan teman aku gitu kan. Akhirnya pas udah tengah jalan, Pak kayaknya ini bukan teman saya deh. Loh Mbak kan ordernya kesini, oh bukan di sini. Akhirnya balik. Berarti salah titik atau gimana itu Kak? Iya salah titik. Salah titik ternyata. Berarti waktu itu mungkin kakak lagi pesennya lagi dalam keadaan berpikir panjang gitu ya, bagaimana kehidupan kedepannya gitu ya kan? Memang itu pikirannya lagi bercabang-cabang. Lagi kacau ya, bercabang-cabang. Untung cintanya bukan yang bercabang-cabang ya. Belum aja. Oh belum aja. Itu pengalaman kafe yang kedua. Sampai pengalaman yang berapa nih? Karena kayaknya banyak banget yang pengen diceritain di Obsasi nih. Banyak banget kan. Coba dong.
aku juga kayaknya seru banget pengen denger gitu pengalaman Kak Via yang sampai nyasar kemana-mana. Untungnya nggak nyasar obsesi ya. Ini nyasar nih. Oh, udah nyasar sekarang karena diundang karena katanya kemarin tuh bilang saya punya pengalaman pribadi yang cukup mengharu biru gitu loh. Sampai jatuh-jatuh ya kan, tuh jatuh bangunnya bukan karena lagu ya kan. Kalau jatuh bangunnya karena lagu jadi dangdut kan goyang. Oke, selanjutnya apa Kak? Selanjutnya Kak Andre. Yang ketiga tuh, tadi kan 2 ya kan? Dua. Nyasar. Jatuh ya. Jatuh. Nyaris jatuh. Terus? Yang ketiganya berantem, dimarahin sama itu driver. Kok dia bisa marah-marah? Apakah dia punya sesuatu pengalaman di rumah yang sangat tidak menyenangkan atau gimana Kayaknya ceritanya? gitu ya. Kayaknya Lagi gitu. berantem sama bininya, gue yang Awalnya gimana Kak? Kok bisa berantem gitu? Jadi pertamanya sih kan aku order. Order. Oke, Order. celing gitu ya, Celing dapat ya kan? masuk ya kan. Terus dia tanya dong posisi di mana? Saya posisi di sini. Tiba-tiba pokoknya kita chat dia nggak ketemu alamat itu yang aku punya. Terus akhirnya karena kan aku kebutuhannya udah mendesak banget, harus pergi, waktunya mepet. Udah mepet ya? Udah mepet gitu, banget. Udah mepet gitu guys. Jadi akhirnya kan aku cancel dong. Cancel. Karena pokoknya posisi dia juga kredit lah. Pokoknya gitu. kayak antara masih jauh gitu ya? Iya, pokoknya aku juga udah nunggunya tuh sekitar hampir 15 menit dan aku udah 15 menit kakak nunggu, akhirnya kakak mengurungkan, akhirnya di cancel. Tapi akhirnya dia datang juga atau gimana? Nah, tunggu dulu, ini tunggu dulu ya, oke, masih seru kan? Jangan kemana-mana. Nah, habis itu kan jadi aku cancel dong. Aku cancel sepihak karena aku kirim pesan catatan, ke dia, pesan singkat gitu, dia nggak respon. Oke, masih benar juga ya Kak ya. Akhirnya aku cancel sepihak, aku udah dapat lagi. Tapi karena ini kan aplikasinya waktu masih dulu yang kita masih bisa dihubungin by phone. Oh iya, dulu masih bisa memang. Yang berarti itu pengalaman yang dulu, nggak apa-apa. Terus? Karena memang itu pengalaman yang paling bikin aku drop sih. Greget gitu ya. Habis itu kan dia telepon ke HP, ngancem dia Kak, akhirnya ngancem juga? Oh dia marah-marah gitu, kenapa di cancel bla bla bla. Saya udah jelasin, saya makin itu dong, makin jiper ya, nggak mau saya naik betul. Kendaraan dia gimana nanti gitu kan. Akhirnya udahlah saya blok aja lagi dia. Tapi nggak sempat ketemu ke drivernya? Enggak ya? Berarti cuman by phone aja? By phone, tapi dia udah ngancem-ngancem gitu kan. Tapi ngancemnya nggak parah kan? Maksudnya nggak parah yang apalah gitu, enggak? Ada sih kata-kata yang kasar. Kasar ada ya? Ragunan ada? Ada sedikit lah. Oh ada, berarti parah ya? Tapi Kak V nggak sempet kayak minta bantuan nih sama ngadu ke bagian customer service-nya? Nah itu dia kan, karena aku tuh waktu itu udah panik, langsung saya blok aja. Aplikasinya juga langsung uninstall. Oh, uninstall ya. ya. Semenjak itu aku nggak pakai lagi nama aplikasi itu. Nggak pakai lagi. Salah satu itu nggak pernah. Oke, karena udah kecewa ya Kak ya. Ya mudah-mudahan sih buat driver-driver yang ada di luar sana ataupun yang aplikasi apapun itu, mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Maksudnya masih memberikan kenyamanan buat pelanggan ya. Jadi kita nggak merasa kecewa atau kita jadi hapus aplikasinya nyaman kan gitu. Terus kita juga nyaman. Biasanya aku sih sering-sering juga kalau naik Grab itu malah kadang-kadang kita ngobrol, akhirnya juga bisa tuker nomor, kadang-kadang nanti jadi langganan juga, ada pernah kita gitu Kak. Berarti Kakak benar-benar ada 3 poin yang pernah bikin Kakak kesel ya? Maksudnya apa sih bikin nggak nyaman lah ya sama aplikasi itu ya. Tapi aplikasinya sama ketiga-tiganya itu? Saat itu aplikasinya beda-beda? Beda sih, beda-beda. Oh beda-beda? Berarti semuanya udah uninstall tuh? Uninstall, tapi akhirnya balik lagi lah, udah berapa tahun gitu kan. Saya coba lagi. Tapi sekarang udah berkembang, udah bagus ya? Sudah mulai aman banget. Udah oke lah ya? Karena kan ya inilah mungkin lebih banyak perubahan-perubahan ya, terus aku juga. Kalau sekarang udah kasih bintang 4 atau kasih bintang 3 gitu misalnya kan ya? Saya alhamdulillah sekarang bintang 5 lah ya. Tapi kejadian cuma 3 momen aja? Atau ada lagi? Masih ada lagi sih sebenarnya. Ada lagi? Oke. Kita tunggu guys. Jadi penasaran nih cerita dari Kak V ini tentang perjalanan dari ojek online yang pernah dialami oleh Kak V ya. Kita dengarkan yang satu ini apa Kak? Ceritanya lagi Kak.
Aduh, sama aja sih, itu hampir kayak ada intimidasi juga sih. Pengancaman. eh Ya mirip-mirip sih ya Mirip-mirip. gitu. Jadi karena memang kesalahan waktu itu saya dipesan. Kesalahan titik atau gimana kalau yang Waktu ini? itu dipesenin sama teman. Oh, dipesanin teman. Teman nggak punya aplikasinya tuh. Karena Aplikasi saya nggak punya, akhirnya numpang untuk mesanin Iya. gitu. Kayak aku gitu ya. Nah, kan temen aku yang pesenin. Heeh. Terus akhirnya singkat cerita apa namanya, pihak teman saya itu membatalin, tapi akhirnya driver ini tetap bawa aku. Oke. Nah, tetap bawa aku akhirnya, tapi di dalam tuh cekcok. Oh, cekcok. Tapi Oke. dengan teman sayanya, bukan sama sayanya. Tapi kan aku di dalam kendaraan itu kan aku takut. Iya, kan. jadinya nggak nyaman ya. Akhirnya sampai aku kasih kompensasi lah. Oke. Gitu. Karena ya kan saya perempuan kan. Iya. Ya, walaupun saya juga memang sih ada keturunan ini ya, superwoman ya. Superwoman. Jadi tetap aja ya kan Tapi namanya. kan perempuan Uh-uh. posisinya berdua di dalam kendaraan, ya ada rasa ngedropnya juga. Iya, Akhirnya betul. saya kasih kompensasi aja. Inilah istilahnya kompensasi pembatalan yang tadi saya ganti ibaratnya. Oke. Tuh. Oke, Kavi. Semoga teman-teman di luar sana tidak mengalami ya. Oke, terima kasih nih atas ceritanya edisi hari ini udah hadir di studionya Obsasi. Mudah-mudahan Kak V nih kedepannya makin bagus ya kan karirnya juga. Iya, Dan udah amin. terima kasih juga udah mau bercerita di Obsasi, tentunya di obrolan sana sini edisi hari ini bareng Andri Kupluk dan juga Kak V yang jadi bintang tamu. Dan kita berharap juga dari para netizen mudah-mudahan kalian tidak pernah mengalami hal-hal yang dialami oleh Kak V, yang tentu yang buruk-buruknya aja ya. Kalau yang bagusnya mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan dari pelayanan semua yang ada di Iya. driver yang lain-lain ya. Jadi kayak Betul. nyaman juga, kitanya juga Jadi- bisa memberikan apa namanya kayak semacam apa meniru ya kan. Aplikasi yang bisa memberikan kenyamanan sama customer begitu ya. Mudah-mudahan Bisa berlangganan, Heeh. continue ya. jadi kita bisa mengambil kesimpulan mudah-mudahan para driver dan juga para pemilik aplikasi bisa memberikan kenyamanan buat pelanggan setianya begitu ya Kak ya. Ya maksudnya misalnya kalau ada urgen-urgen membatalkan itu maksudnya jangan emosi dulu. Iya. Kan ada sebab dan akibatnya ya. Betul. Mungkin saja Berarti harus diselidiki dulu minimal intinya kita berbicara dengan Diskusi nada ya. slow dulu Oh. gitu. Apa dan sebabnya dan apa sebabnya gitu kan. Jadi kita ambillah maksudnya kesimpulannya dengan dulu. kepala dingin lah. Pokoknya Heeh. semua kan masih bisa Jangan gerasa didiskusikan. kerusuh dulu intinya gitu ya Kak ya. Iya. Oke, mudah-mudahan obrolan kita di edisi ini memberikan manfaat buat penonton setianya Andri Kupluk. Jangan kemana-mana, tentunya masih di Obsasi, di obrolan sana sini. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama Kakak Andre, Oke. sukses selalu obsasinya.